Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan atau cakupan dari suatu bidang studi atau penelitian dalam konteks studi Islam. Ruang lingkup tersendiri yaitu mencakup kajian agama Islam, ajaran-ajaran Islam, aspek-aspek keislaman masyarakat, dan budaya Muslim. Dan tujuan dari ruang lingkup studi Islam adalah untuk memahami, mendalami, dan membahas ajaran-ajaran Islam agar umat Islam dapat melaksanakannya dengan baik. Jadi, itu adalah pengertian ruang lingkup studi Islam ataupun tujuan dari ruang lingkup studi Islam. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam ruang lingkup studi Islam. Baiklah, dalam ruang lingkup studi Islam terdapat berbagai macam bidang-bidangnya, dan di sini kami akan menjelaskan dan menyebutkan bidang-bidangnya. Yang pertama yaitu ada bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, ilmu kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, dan bidang... Yang pertama yaitu ruang lingkup studi Islam di bidang agama, yaitu mencakup tentang pemahaman ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Studi Islam dalam bidang agama juga melibatkan pemahaman tentang doktrin agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama Islam. Yang kedua yaitu ruang lingkup Islam di bidang ibadah, mencakup berbagai aspek praktik ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga di bidang ibadah ini mencakup tentang kajian penafsiran Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep tauhid dalam Islam, nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, praktik mitisme Islam, dan pengembangan spiritual. Nah, di bidang praktik ibadah mencakup kajian tentang praktik-praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ada juga praktik di bidang tafsir mencakup kajian tentang penafsiran Al-Quran dan hadis. Tentang hadis mencakup kajian dari hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di bidang akhlak mencakup kajian tentang nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, etika yang baik, etika sesama manusia, yang lebih tua, lebih muda maupun seangkatan. Nah, di kajian tasawuf mencakup kajian tentang mistisme Islam dan pengembangan spiritual. Di kajian bidang fikih mencakup kajian tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah seperti fikih sholat, fikih puasa, dan fikih zakat. Selanjutnya di bidang akidah. Akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Studi akidah di bidang Islam berfokus pada sistem kepercayaan Islam, terutama dalam bidang teologi. Di mana aspek-aspeknya yaitu aspek ilahiyat. Aspek ini berkaitan dengan segala hal yang terkait dengan Allah, seperti keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan lain sebagainya. Nubuat, aspek ini berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, seperti kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para Nabi, mukjizat, topik terkait lainnya yang berkaitan dengan Nabi. Selanjutnya, ruhaniyat. Aspek ini berkaitan dengan segala hal yang terkait dengan dunia metafisik seperti malaikat, jin, setan, roh, iblis, dan lain sebagainya. Sam'iyat. Aspek ini berkaitan dengan segala hal yang hanya dapat diketahui melalui sam'ai, yaitu bukti nakli dalam bentuk Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi.
seperti dunia barzah, akhirat, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Yang keempat, ruang lingkup studi Islam di bidang ilmu dan kebudayaan. Aspek tersebut mencakup tentang pemahaman Islam sebagai agama dan kebudayaan. Beberapa aspek yang dapat menjadi objek studi dalam bidang ini antara lain sejarah Islam dan peradaban Islam, termasuk perkembangan agama Islam dan pengaruhnya terhadap kebudayaan dan terhadap masyarakat sekitar. Seni dan sastra Islam, termasuk seni arsitektur, seni lukis, seni musik, dan sastra Islam. Selanjutnya, filsafat Islam termasuk pemikiran-pemikiran para filosof Muslim dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian pendidikan Islam, termasuk sistem pendidikannya, kurikulumnya, dan metode pengajarannya. Yang kelima yaitu bidang pendidikan studi Islam, mencakup tentang pemahaman pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam meliputi masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam dan mencakup aspek-aspek kurikulum, metode pengajaran, dan karakteristik Islam dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang keadilan sosial. Keadilan sosial adalah menyelidiki konsep keadilan dalam Islam, baik dalam distribusi sumber daya maupun perlakuan terhadap individu dan kelompok. Studi ini juga mencakup upaya mengatasi ketidaksetaraan sosial dan masalah-masalah kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara agama, yaitu menjelajahi interaksi dan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama lain dalam konteks sosial. Studi ini mencakup toleransi, dialog antar agama, dan kerjasama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Selanjutnya pada bidang ekonomi menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, mempelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan distribusi, kepemilikan yang halal, dan transaksi yang mengikuti prinsip syariah. Ini termasuk pemahaman tentang larangan riba dan praktik ekonomi yang sesuai dengan konsep-konsep Islam. Selanjutnya yaitu ada bank dan keuangan Islam, mempelajari prinsip perbankan dan keuangan Islam termasuk larangan bunga dan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Ini mencakup pemahaman tentang sistem perbankan syariah dan produk-produk keuangan Islam. Selanjutnya yang terakhir pada bidang ekonomi yaitu terdapat pertanian dan perdagangan, menelaah prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan sektor pertanian dan perdagangan termasuk etika dalam bisnis berkelanjutan, lingkungan, dan hak-hak pekerja. Studi ini mencakup aspek-aspek seperti akad ataupun kontrak dalam perdagangan dan praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya pada ruang lingkup studi Islam yaitu ada bidang kesehatan yang pertama kita bahas yaitu etika kesehatan Islam. Mempelajari prinsip-prinsip etika Islam yang terkait dengan praktik-praktik kesehatan termasuk konsep-konsep seperti rahmat, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap pasien. Ini melibatkan juga tanggung jawab dan kehati-hatian dalam memberikan perawatan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan kesehatan Islam. Pada pendidikan kesehatan Islam ini yaitu mempelajari pendekatan Islam terhadap pendidikan kesehatan termasuk penekanan pada pencegahan penyakit, pola hidup sehat, dan peran individu dalam menjaga kesehatan. Hal ini juga mencakup pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yaitu pada bidang politik, yaitu konsep negara dalam Islam, mempelajari pandangan Islam terhadap negara dan pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Yang kedua yaitu hubungan agama dan negara, mempelajari hubungan
agama dan negara dalam konteks Islam termasuk konsep negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan perlindungan hak-hak dan minoritas. Selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia dalam Islam, yaitu menelaah konsep hak asasi manusia dalam Islam mencakup perlindungan hak individu, keadilan sosial, dan kebebasan beragama serta berekspresi. Selanjutnya yaitu pada bidang pekerjaan. Yang pertama yaitu etika kerja Islam, yang menjelaskan tentang mempelajari prinsip-prinsip etika Islam yang terkait dengan perilaku di tempat kerja, termasuk kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan sikap adil terhadap rekan kerja. Selanjutnya yaitu ada hukum ketanegara kerjaan dalam Islam, meneliti hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan seperti hak dan kewajiban pekerjaan serta hak penguasa dan prinsip-prinsip keadilan dalam dunia kerja. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang. Kunci menyampaikan ilmu adalah dengan bahasa, maka kuasailah bahasa internasional seperti bahasa Inggris untuk memudahkan mengupgrade pengetahuan kita. Kami bangga sebagai mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris. Yuk teman-teman semua berkuliah di IAIN Maksemawe jurusan Tadris Bahasa Inggris. Audio Jungle.